Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suci Ramadhani. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4 PIA dengan NIM 2414010009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Tarbawi Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Pertama saya akan membacakan Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.
Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Asbabun nuzul Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir, di mana pada ayat Quran surah Al-Kahfi sebelumnya, yaitu tepatnya pada Quran surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 77, ini menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa mencari Nabi Khidir dan bagaimana perjalanannya mengikuti Nabi Khidir untuk menuntut ilmu. Nah, pada mulainya ketika Nabi Musa berdakwah pada kalangan Bani Israel, datanglah seorang laki-laki bertanya, siapakah orang yang paling berilmu di dunia ini? Maka Nabi Musa menjawab, akulah orang yang paling berilmu. Maka turunlah wahyu dari Allah yang mengatakan bahwa ada hamba Allah yang lain yang lebih berilmu daripadamu, Musa, yang tinggalnya di pertemuan dua lautan. Tanda orang itu adalah hamba Allah yang berilmu, kamu bawa bekal ikan, maka ketika bekal ikan itu hilang, maka di sanalah tempat orang berilmu itu berada. Maka Nabi Musa membawa muridnya Yusha bin Nun untuk melakukan perjalanan ke tempat pertemuan dua lautan itu. Maka ketika mereka berlindung di sebuah batu dan Nabi Musa mengatakan untuk mana bekal yang kita bawa, Yusha bin Nun berkata bahwa bekalnya itu hilang. Pada ayat 63 Quran surah Al-Kahfi, Yusha bin Nun menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Maka itulah tanda bahwa di sanalah tempat orang yang paling berilmu itu berada. Maka lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang telah Allah berikan rahmat kepadanya dari sisi Allah dan yang telah Allah ajarkan ilmu kepadanya, yaitu Nabi Khidir, di mana Nabi Musa meminta untuk ikut dengan Nabi Khidir untuk mencari ilmu pengetahuan yang tidak dimilikinya. Maka Nabi Khidir berkata pada Quran surah Al-Kahfi ayat 67, sungguh engkau tidak akan sanggup bersamaku. Dan 68 dia menjelaskan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu, sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan akan hal itu. Maka Nabi Khidir berkata, Nabi Musa tidak akan mampu bersabar karena Nabi Musa belum mempunyai pengetahuan atas pengetahuan tentang hal itu. Nah, tetapi Nabi Musa bersikeras karena niatnya menuntut ilmu sangat tinggi, maka dia berkata bahwa insyaallah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu tentang urusan apapun. Maka karena kegigihan Nabi Musa ingin menuntut ilmu, maka Nabi Khidir membolehkan, tapi dengan satu syarat, tidak boleh bertanya ketika Nabi Khidir melakukan sesuatu. Maka Nabi Musa menyanggupi syarat itu. Dan singkat cerita, berjalanlah Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Nah, muncullah keanehan bagi Nabi Musa. Ada perbuatan-perbuatan yang membuat Nabi Musa itu bertanya, kenapa Nabi Khidir melakukan hal itu? Perbuatan yang pertama yaitu merusak kapal masyarakat miskin, di mana ada sebuah kapal yang mereka tumpangi kemudian dirusaknya oleh Nabi Khidir. Kemudian Musa bingung, kenapa dia merusak kapal tersebut? Kenapa Nabi Khidir merusak kapal tersebut? Kemudian muncul rasa
bertanya Nabi Musa itu, dan dia bertanya. Kemudian Nabi Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Kemudian Nabi Musa meminta maaf dan mereka melanjutkan perjalanan lagi. Perbuatan kedua yang membuat Nabi Musa bertanya lagi yaitu ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil yang sedang bermain. Itu muncul lagi pertanyaan Nabi Musa, kenapa melakukan hal itu? Maka perbuatan yang ketiga adalah Nabi Khidir membangun dinding di rumah orang, di rumah suatu keluarga, di mana keluarga itu berada di suatu kota, yang dimana kota itu adalah kota orang pelit. Nah, Nabi Khidir membangun dinding itu tanpa upah. Maka Nabi Musa bertanya, kenapa beliau melakukan hal itu? Maka pada ayat yang saya bacakan tadilah jawaban atas alasan-alasan kenapa Nabi Khidir berbuat hal seperti itu. Pertama, tentang kenapa Nabi Khidir merusak perahu. Karena di depan mereka ada seorang raja yang selalu merampas atau merusak kapal-kapal yang masih bagus, dan itu akan membuat rugi dari si pemilik kapal, yang dimana kapal tersebut milik orang yang miskin. Nah, yang kedua, kenapa beliau membunuh seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dimana beliau mengatakan bahwa anak kecil itu akan berdurhaka kepada orang tuanya dan akan menjadikan orang tuanya kafir ketika besar. Maka Nabi Khidir melihat hal itu dan membunuh anak itu, dan Nabi Khidir mengharapkan agar Allah mengganti anak itu dengan anak yang lebih baik bagi kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga, kenapa Nabi Khidir membangun dinding di rumah orang tersebut? Karena pada ayat 82 dinding rumah itu milik dua orang anak yatim, yang dimana ayahnya yang soleh, dan di sana tersimpan harta yang ditinggalkan oleh ayah mereka untuk mereka. Maka untuk menjaga harta itu, maka dibangunlah dinding rumah itu. Maka baru terasa oleh Nabi Musa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu, walaupun bertentangan dengan akal logika manusia, tetapi di baliknya ada hikmah yang dapat diambil, yang dapat berbuat kebaikan bagi orang tersebut. Nah, dari asbabun nuzul itu dapat kita ambil poin-poin pendidikan, di mana kita dalam menuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh pastinya. Sebelum itu kan Nabi Musa memiliki keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu, maka kita menuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh. Nah, pendidikan kedua yang paling penting itu adalah tentang kesabaran, di mana setiap kita belajar, kita harus bersabar atas segala prosesnya. Nah, karena kesabaran itu ada dalam proses belajar itu adalah kunci kesuksesan, dimana walaupun kita tahu itu salah, tetapi karena guru kita percaya kepada guru kita harus, karena kesabaran dalam proses belajar itu adalah kunci keberhasilan bagi kita. Nah, poin ketiga yaitu tentang bahasanya kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Yang keempat ada kedisiplinan dan taat terhadap aturan, di mana pada ayat ini dijelaskan bahwa aturannya Nabi Musa tidak boleh bertanya, tetapi beliau bertanya. Kemudian dapat kita ambil ke pendidikannya, itu kita harus menaati segala peraturan yang ada. Nah, yang selanjutnya yaitu menerapkan berpikir kritis. Bukan memandang satu hal itu dari satu sudut pandang saja. Kita harus peka terhadap lingkungan, kita harus melihat sesuatu itu dari berbagai pandangan, dari sudut pandang, bukan dari satu saja.
apa yang kita anggap salah mungkin dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sabar. Jika kita tidak tahu ilmunya, kita harus mendengarkan orang yang tahu ilmunya. Itulah prinsip dalam pendidikan kita. Jadi jika kita tidak tahu, maka ketika guru menerangkan, kita harus sabar gitu. Biar apa yang hikmah itu dapat dalam proses pembelajaran kita. Nah, selanjutnya adalah kepedulian sosial dan empati. Itu dapat kita ambil ketika Nabi Khidir menolong secara tidak langsung, menolong orang miskin, kemudian menolong orang tua agar anaknya tidak membuat mereka kafir, dan juga menolong anak-anak yatim. Itu secara tidak langsung mengajarkan kita tentang sikap sosial dan empati, di mana ini harus dimiliki oleh setiap manusia, rasa sosial yang tinggi. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab dalam setiap perbuatan. Maka ini bukan yang terakhir. Yang terakhir itu adalah jangan sombong, di mana ilmu yang kita miliki itu pasti adalah orang yang memiliki ilmu di atas kita. Maka di atas langit pasti ada langit. Nah, jadi walaupun pada ayat ini tidak ada yang mengatakan Nabi Musa itu sombong, tetapi dalam suatu cerita kisah Nabi Musa itu dapat kita ambil bahwa janganlah sombong terhadap ilmu yang kita punya. Jadi intinya sabar dalam proses belajar, taat terhadap aturan, dan selalu rendah hati, serta tawakal dan ikhtiar dalam menuntut ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau belibet, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.